Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Namira Failuzia. Kali ini aku akan mengajak salah satu teman dekat aku untuk bincang-bincang seputar pembahasan seputar insecure ya. Kita akan tunggu orangnya gabung dulu. Dia kayaknya tadi udah ngebales WA aku sih. Kita tunggu. Nah, ada orang. Hai. Selamat tidak berjumpa. Lama sekali. Ini udah Berapa bulan? Udah mau hampir 3 bulan setengahan gak sih? 3 bulan lebih. Wah, gila, itu lama banget. Rekor. Paling lama sih, kita gak ketemu lama banget. Padahal kan tiap hari kita ketemu ya, harusnya ya. Kita main bareng-bareng. Makan bareng, malam bareng. Aduh, lama banget, gila. Cuman demi kebaikan bersama kita harus social distancing dulu gitu, berjaga jarak dulu. Oke. Sebelumnya kenalin dulu dong, boleh? Oh iya, siapa? Biar lebih akrab gitu. Oke, teman-teman. Jadi kenalin, nama aku Faiza Adima. Biasanya dipanggil Ima, Faiza, Iza gitu. Jadi seenak kalian aja mau manggil siapa gitu. Sayang juga boleh nggak? Sayang. Jadi aku itu mahasiswa S1 di Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas di Jogja gitu. Di mana tuh? Di tempat dimana aku dan Namira dipertemukan. Jadi kayak aku makasih banget nih. Bener ya? Aisyah, Yogyakarta. Yogyakarta. Antara menemukan aku sama Namira terutama di Prodi Ilmu Komunikasi sih. Bener kita kan angkatan 2 kan ya, kita angkatan 2. Jadi ceritanya tuh gini, aku kan asli orang Ciamis ya, orang Sunda ya. Terus aku pokoknya aku tuh harus kuliah di Jogja gitu ya. Kuliah lah di Unisa. Ketemu nih sama salah satu calon mahasiswanya, calon temen aku nih. Aku lihat orang kayaknya agak manja gitu. Soalnya kan kamu diem banget kan dulu kan. Iya, awal-awal aku pasti diem banget. Agak manja gitu ya, tapi apa. Kita tuh baru deket justru semester 1, semester 2 tuh belum sama sekali belum deket ya, bahkan belum saling sapa juga, paling kayak cuman say hi gitu-gitu aja kan. Kita tuh mulai deket semester 3 kan. Iya, itu hitungannya baru loh. Susah loh, maksudnya karena mungkin aku juga orangnya susah bergaul ya, jadi kayak butuh waktu sekali untuk kita menjadi teman dekat. Bener banget. Tapi aku jujur dulu aku sedikit meremehkan sih, maksudnya kayak wah nih jurusan baru nih, maksudnya program studi baru nih, wah gimana nih, aku udah mikir-mikir nih kayak wah pasti nih asik banget nih pasti. Pokoknya intinya pikiran-pikiranku tuh buruk aja ini aja. Tapi setelah underestimate lah pokoknya. Tapi setelah aku mencoba masuk, aku kaget banget dong, maksudnya kita angkatan kedua baru akreditasi udah B, maksudnya dengan secepat itu dan sebagus itu. Aku kayak wow, ini Unisa kayak kayak fasilitas kuliah aja udah cukup lah ya. Iya, maksudnya nggak yang ecek-ecek kan, maksudnya mungkin orang mikir kayak wah ini baru pasti ecek-ecek banget nih, pasti nggak jelas gitu. Nyatanya enggak. Padahal gitu, sama sekali enggak, kita aja enjoy banget. Benar, sangat menepis pembicaraan kita gitu loh, maksudnya pemikiran kita gitu. Oke. Kita kan udah sepakat ya mau ngobrol-ngobrol bareng di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang satu masalah, sebenarnya bisa dijadiin masalah sih. Jadi pembahasan tentang insecure. Yes. Insecure itu adalah sebuah
apa ya, permasalahan dasar semua orang gitu loh. Many people struggle with this gitu loh. Jadi kayak pasti semua orang ngalamin siapa sih nggak insecure gitu. Kalau menurut kamu, kalau menurut pandangan kamu, insecure itu kayak apa sih? Gitu ya. Jadi kalau menurut aku itu insecure itu lebih kepada sebuah kecemasan dalam diri, di mana itu tuh hadir ketika kita itu merasa belum cukup nyaman dengan diri kita gitu. Maksudnya kayak ngerasa aku kurang sesuatu, maksudnya kayak nggak pede gitu. Aku cemas nih, aku ngerasa ini gitu. Jadi insecure itu hadir kayak gitu. Terus menurut aku dia bisa berupa fisik dan non fisik sih. Maksudnya terlihat dan tidak terlihat, maksudnya salah. Jadi kalau misalnya terlihat tuh kayak fisik kan orang pasti ngelihat ya. Maksudnya pertama kali ngelihat sesuatu pasti kayak fisik nih paling terlihat gitu, kayak muka, badan gitu, itu suatu hal yang paling kompleks banget tuh. Iya, itu parah. Terus kalau misalnya nggak kelihatan tuh kayak misalnya rasa nggak pede, kayak misal aku nggak bisa masak nih, aku pasti nggak bisa gitu, kayak aku nggak bisa baju kayak gitu. Iya kan? Iya, karena ya aku juga sama sih kayak kamu. Jadi insecure itu adalah suatu keadaan di mana kita tidak merasa aman, di mana kita tidak merasa percaya diri dengan diri kita sendiri, untuk apa ya, untuk bersanding dengan orang lain gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasa, ih dia kok cantik banget ya, ih dia kok langsing banget ya, gitu-gitu loh, kayak atau pasti semua orang ngalamin itu. Pasti, maksudnya itu adalah sebuah permasalahan setiap orang pasti. Walaupun kayak cuman sepintas, tapi pasti pernah ngerasain yang namanya insecure gitu, ya kan? Selalu merasa kurang, selalu merasa diri kurang. Padahal kan nobody's perfect gitu, ya nggak sih? Benar. Ngomong-ngomong soal insecure ini, aku jadi kepo. Sebenarnya kamu pernah nggak sih ngerasain insecure kayak gitu? Boleh diceritain nggak sih? Muka-muka pernah gitu. Muka-muka pernah insecure. Kelihatan banyak beban ya mukanya ya. Di sini muter tuh. Kalau masa itu pernah banget gitu, maksudnya tanpa aku tadi nanya tuh aku dalam hati dah. Awal aja aku udah insecure nih, mulai dari sini. Wah, nih aku bisa dijelasin ke orang-orang gitu. Karena takut salah ngomong gak sih? Aduh, kalau salah ngomong kan bahaya. Sama-sama belajar kan, jadi kenapa enggak gitu, why not gitu. Dari awal aja udah mulai gitu. Jadi permasalahan insecure itu adalah lebih ke fisik gitu. Maksudnya itu adalah suatu hal yang aku alamin dari dulu sampai sekarang. Yang kita tahu gitu, fisik itu adalah sesuatu yang paling menonjol, sesuatu yang orang gampang lihat kayak tuh kayak gitu kan. Jadi hadir karena adanya perubahan dari aku gitu. Maksudnya cerita aja. Jadi dulu tuh aku belum ada permasalahan di muka aku, maksudnya lebih ke jerawat, maksudnya masalah jerawat ya. Jadi aku tuh dulu mulai jerawatan itu SMA kelas 2. Jadi ketika aku ketemu sama teman-teman aku yang dulu itu, mereka langsung kayak ngomong gitu kayak, loh mukamu kenapa kayak gitu, kayak kamu dulu padahal kan yang harus yang ditanyain pas pertama kali ketemu setelah tidak bertemu lama tuh harusnya nanya kabar kan. Ini malah nanya keadaan fisik tuh gimana. Bener, maka dari itu adalah benar-benar sesuatu yang emang pertama kali orang lihat, mau dia kenal gak kenal, itu pasti yang lihat pertama adalah fisik, ya kan? Muka apalagi kan, sama muka. Badan gak sih? Iya, itu udah paling terlihat. Itu udah paling sering banget judge orang ya, diomongin orang. Jadi masuk ke cerita aku aja ya, maksudnya langsung gitu. Jadi dulu itu aku pernah paling nyakitin, maksudnya aku nggak cerita semua ya, maksudnya kisah yang bener-bener sama aku masih diinget banget. Jadi itu aku dulu pernah jadi aku waktu itu mau pergi kan sama teman-teman gitu, berlima kalau nggak salah, berlima. Jadi awalnya mereka berempat nih cabut pergi gitu, rencananya ternyata mau ke pantai.
Nah terus tiba-tiba mereka nelpon aku gitu kayak tiba-tiba tuh kayak, halo Im, gimana di rumah kan kayak gitu. Ya kenapa katanya, ini nih kita mau ke pantai, kita jemput ya. Aku bilang enggak usah, maksudnya aku malas gitu, maksud aku soalnya dadakan kan ya mut-mutan gitu kalau misalnya dadakan gitu. Ya ini udah di jalan kok, udah mau deket aku bilang. Ya mau nggak mau dong, akhirnya yaudah bentar aku siap-siap gitu. Ya udah tuh aku siap segala macam. Nah karena mereka ngeburu-buru tuh aku jadi kayak belum sempet dandan, aku belum sempet ngapa-ngapain, kayak bener-bener seadanya banget gitu. Akhirnya aku masuk tuh ke mobil gitu. Pas di situ belum ada apa-apa, maksudnya masih biasa aja. Terus ketika udah sampai tujuan gitu, turun nih kan, aku turun, temen aku juga turun gitu dari mobil. Terus kan kamu tahu sendiri kan pantai teriknya kayak gimana, terik, panas banget. Terus begitu aku turun, temenku cowok langsung ngajungin aku, loh Im, kok kamu merah banget sih, kok jerawatnya banyak banget. Aku disitu langsung jelek gitu ya, langsung drop say. Terus teman-temanku yang cewek lainnya tuh kayak saling senggol gitu. Aku ngelihat, maksudnya mereka saling senggol gitu kayak kode kalau gitu dong. Tahu keadaan lah. Iya, tahu. Maksudnya mereka tahu sikon dan tahu kalau misalnya aku tuh emang sensitif banget kalau emang dibicarain tentang jerawat gitu. Terus temen cowokku tuh dengan santai kayak, hah kenapa gitu, kayak dia nggak dong kan. Ya jadi suasana itu tuh makin runyam. Terus ya udah aku kan karena baru datang, aku berusaha lah untuk kayak ya udah gitu sampai akhirnya kita ngelakuin macam-macam. Terus ya udah itu aku di jalan, pas perjalanan pulang nih ya, aku tuh bener-bener diem aja, maksudnya aku mikirin banget tuh pikiran, padahal aku harusnya asik kan sama teman-teman aku di situ. Diem aja sampai rumah juga diem, dan nggak kerasa tiba-tiba aku nangis di situ, maksudnya kayak banget ya Allah dikatain kayak gitu. Maksudnya selama ini aku berjuang untuk merawat muka aku, maksudnya ya siapa sih yang mau jerawatan ya kan, siapa sih yang minta buat mau jerawat kayak gitu, maksudnya ini kan juga hormon kayak gitu ya, kita berusaha untuk kayak ikhtiar merawat segala macam, iya, tapi kan maksudnya kita nggak bisa yang kayak jangan tumbuh loh, aku capek gitu kan, nggak bisa gitu loh, maksudnya ini kan gitu kan. Iya kayak gitu sih. Kalau kamu gimana, Mir? Sebenarnya aku sih nggak jauh beda ya, pengertian insecurity, sepemahaman aku insecurity itu ya itu tadi tentang dimana udah ya, tadi aku udah bahas ya Kisah udah ya. Oke, jadi aku bakal cerita tentang insecure yang aku alamin ya. Iya. Jadi aku tuh kan orangnya tuh rada nggak pedulian ya, maksudnya nggak pedulian sama omongan orang tuh, nggak pernah diambil hati lah gitu. Udah amat gitu ya. Tapi makin kesini kok justru malah makin kepikiran gitu loh. Jadi kayak apa ya? Aku mencoba untuk introspeksi diri gitu loh, kayak emang aku seburuk itu gitu loh, kayak balik lagi kayak gitu. Terus apa namanya, masalahnya itu apa ya? Maksudnya kamu permasalahan itu sebenarnya masalah apa gitu, kamu diapain gitu? Ya aku nggak jauh-jauh soal badan sih, ya, badan dan kulit sih sebenarnya, lebih kulit juga ada suka di ini, soalnya kan kulit aku nggak putih kan, jadi aku mau cerita waktu itu ngejudge orang cantik itu putih langsing mulus glowing ya, padahal kan nggak semua gitu. Jadi aku mau cerita, dulu tuh aku sempet diejek, lebih dibully sama waktu SMA kelas 2 sama beberapa orang. Aku nggak mau nyebutin orangnya, cuman aku masih ingat banget sampai sekarang siapa orangnya. Jadi membekas parah. Jadi dia tuh kayak ngata-ngatain aku tuh pakai bahasa yang kurang mengenakan lah, kurang wajar lah gitu loh. Sampai
sampai aku kepikiran, sampai malamnya tuh aku mikirin gitu. Dan perlu yang bikin aku makin sakit hati tuh yang bilangnya tuh cowok gitu loh. Ya Allah. Sakit hati banget kan. Kalau aku sih ngerasainnya kalau yang ngatain cowok itu lebih sakit hati lagi sih. Maksudnya kayak, oh berarti aku di pandangan cowok-cowok tuh kayak begini loh gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Ya, Ya kan? paham. Ya Allah, emang seburuk ini ya aku gitu loh. Jadi kayak, mungkin menurut mereka itu ucapannya cuman di mulut gitu, maksudnya kayak bercandaan aja gitu. Tapi sama sekali enggak. Aku sama sekali mikirin apa yang mereka bilang sama aku gitu. Jadi terus aku tuh kalau selalu bentar ada orang. Aku kan selalu dapat omongan yang kayak, ih kok gendutan sih, ih kok sekarang makin hitam sih gitu kan, suka sering-sering gitu kan. Dan terus dan omongan itu tuh nggak terjadi cuma sekali 2 kali, tapi lumayan sering. Dan yang lebih menyakitkan lagi, omongan itu datang dari orang-orang terdekat aku. Jadi kayak saudara, keluarga. Kamu juga pasti kan pernah dapat omongan itu dari orang terdekat gitu. Ya harusnya mereka bisa sistem ya. Harusnya sih gitu ya. Cuman aku nggak tahu pikiran orang-orang sekarang tuh kayak gimana. Malah ngebuat makin down. Jadi kayak kita tuh jadi mikir gitu loh, kita emang seburuk itu ya gitu loh, maksudnya sejelek itu sampai di kata-katain gendutan lah, iteman lah, apa gimana lah. Padahal salah apa sih sebenarnya? Padahal kan nggak ada salahnya loh gitu loh. Ini juga pemberian Tuhan. Aku juga nggak mau kayak gini gitu. Kalau bisa nawar, aku udah pengen nawar biar punya badan yang bagus gitu loh. Kan pasti Allah juga nyiptain manusia dengan sesempurna mungkin kan. Benar itu. Nggak bisa request juga, ya Allah aku pengen nih badanku super bahenol misal, super bahenol banget ya sih bahasanya. Iya, maksud aku kayak yang sesempurna kayak dalam penilaian orang-orang sekarang kayak gitu kan nggak bisa gitu. Tapi kamu pernah nggak sih introspeksi diri kamu biar supaya kamu lebih mencintai diri kamu sendiri gitu loh? Kamu pernah nggak sih kepikiran ada terpikir gitu loh untuk mencintai diri sendiri? Kalau itu aku pernah sih, maksudnya tapi tentunya dengan prosesnya panjang ya, maksudnya nggak dengan awal aku langsung wah aku harus cinta gitu, enggak mulus itu, maksudnya dengan proses yang lama, proses yang nggak mudah gitu, maksudnya sampai pernah aku di suatu titik dimana aku tuh waktu itu emang udah down banget, maksudnya aku bener-bener nangis banget di depan kaca, kayak aku kayak mau mukul muka aku sendiri gitu, kayak ini kapan sih sembuh gitu, kayak aku capek dikatain terus, kayak dipukul gitu, kayak ini kapan kamu sembuh sih ya Allah, kamu kapan sembuhnya, aku sambil nangis itu di depan kaca, kayak aku capek dikatain kayak gitu, aku juga mau bahagia gitu, aku juga mau putus asa ya. Iya, maksudnya aku juga mau pergi-pergi juga capek juga, aku maskeran terus, make upan tebel terus, aku capek gitu, maksudnya kayak gitu. Terus habis itu di suatu titik itu juga aku kayak istighfar, maksudnya kayak astagfirullahaladzim, aku ngapain kayak gitu. Terus aku mikir sebenarnya tuh apa sih yang penting buat aku saat ini, maksudnya kayak hal apa sih yang sebenarnya tuh penting gitu untuk aku saat ini. Oh ini aku sekarang lagi kuliah nih, berarti aku lebih mikirin dulu nih buat kuliah aku, karir aku ke depan kayak gitu, maksudnya kesehatan aku, jangan sampai aku sakit, maksudnya kan buat aset masa depan kan, terus kebahagiaan aku. Nah aku mikir itu terus, maksudnya kayak aku nggak bisa nih aku terus-terusan down kayak gini terus, maksudnya ini akan merusak semuanya, maksudnya hanya dengan masalah ini terus
jangan sampai dong itu rusak banyak aspek dari jalan aku, kayak misal jadi bikin aku nggak mau kuliah, jadi bikin aku nggak mau bahagia. Itu kan dengan hanya satu masalah merusak semua aspek gitu. Maksudnya kayak aku tidak silahkan hal itu gitu. Masa itu aku harus menepis keras gitu. Kamu nggak boleh melewati itu untuk menjatuhkan aku gitu. Aku harus bangkit gitu. Jadi waktu itu harus aku bangkit. Maksudnya aku berusaha banget melawan semua itu. Aku langsung hapus air mata loh dengan dramanya. Aku harus kuat. Kayak yakin gitu, maksudnya ini pasti udah jalan Allah gitu. Aku mikir kayak ini pasti Allah ngasih aku jerawat ini gitu sebagai pasti ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Maksudnya aku harus cinta nih sama diriku sendiri. Aku tuh harus bahagia kayak gitu. Jangan sampai aku membuat diri aku tuh terus-terusan ngerasa kayak nggak berguna kayak gitu loh. Maksudnya kan pasti Allah ngasih ujian kan pasti nggak di luar batas kemampuan hambanya kan. Maksudnya kayak ini pasti di ladang pahala aku lah, biasanya kayak ini ladang pahala aku, gimana aku bisa dapet pahala terus, atau enggak kayak ngebuat aku jadi makin sabar kayak gitu sih. Aku juga suka sih kalau suka bertanya-tanya gitu sama diri aku sendiri, kenapa ya orang-orang tuh maksudnya gampang banget gitu loh menjudge fisik orang tuh kayak gampang banget. Jadi kayak aku yang tadinya pengen mencintai diri aku sendiri, pengen accepting diri aku sendiri gitu ya, jadi kayak mundur lagi gitu loh. Jadi kayak padahal udah mau maju gitu ya. Jadi kayak mundur lagi, aduh gimana ya. Jadi kayak banyak banget pikiran berputar di otak aku. Jadi kayak how can I accepting my body if kalau orang-orang sekitar aku tuh masih comparing aku sama orang-orang lain gitu kan. Males kan kalau kayak gitu. Kalau itu kan tadi udah ngebahas soal soal pengalaman kita kan. Nah, kalau kamu sendiri cara mengatasinya itu kayak gimana sih? Biar ya, maksudnya biar kamu nggak terlalu down lah. Itu tadi aku sempat ceritain, maksudnya aku berusaha untuk menepis keras, berusaha untuk mencintai diri aku sendiri gitu. Maksudnya aku juga berhak bahagia, aku juga berhak untuk mendapatkan untuk meraih mimpi-mimpiku yang lain, bukan dengan cara mendengarkan perkataan orang lain gitu. Maksudnya aku berusaha nggak perlu untuk menjadi dan memiliki segalanya kayak gitu. Maksudnya aku nggak perlu menjadi orang yang gini atau memiliki semua yang gini gitu, karena ya nggak akan mampu juga gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita pemikirannya gitu tuh nggak kelar-kelar tuh, gila. Maksudnya kayak kamu malah membuang waktumu untuk mikirin kayak gitu. Maksudnya aku berusaha untuk menepis, maksudnya ya aku sambil belajar lagi sih. Maksudnya kayak setiap orang ngomong aku berusaha kayak iya, terus udah aku berusaha untuk bodo amat, ya udah kamu nilai aku gitu monggo silahkan, kamu nilai aku kayak gitu monggo silahkan kayak gitu. Nanti seiring berjalan waktu pasti mereka juga akan lihat kan kayak wah ternyata Ima itu keren juga ya, maksudnya dia bisa gini-gini. Maksudnya bukan minta pujian ya, bukan sih. Maksudnya kayak ke ya maksudnya kayak kamu tahu aja lah, aku juga berhak kuat, aku juga berhak bahagia. Ya ini cara aku untuk jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Maksudnya aku nggak mau kemakan sama omonganmu terus aku jadi down kayak gitu. Kalau kamu gimana caranya? Kalau aku ini bakal cerita sedikit ya soal bagaimana aku menjadi seperti sekarang. Jadi awalnya tuh aku bersyukur banget bisa kenal, maksudnya bisa tahu sama salah satu boyband Korea. Yes. Ya maksudnya nggak lama dari ini nggak sih? Atau udah lama? Baru aja. Iya kan, baru kan. Itu juga iseng-iseng, nggak yang dari aku nyari gitu, enggak, iseng-iseng.
kayak aku kan waktu itu nemu tuh tahu salah satu boyband Korea namanya BTS, Bangtan Soyeondan, pasti udah pada tahu tuh BTS. Jadi kayak apa ya, aku tuh ngelihat mereka tuh punya visi yang sama kayak aku. Jadi kayak apa ya, mereka tuh mengkampanyekan untuk mencintai diri sendiri, untuk lebih menghargai diri sendiri gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa mereka klop aja gitu sama visi aku. Jadi mereka adalah salah satu motivasi aku untuk bangkit dan menerima segala kekurangan aku. Karena ya itu tadi aku udah sempat bilang kan, nobody's perfect. Jadi ya, I love myself now and we deserve to be happy. Kita harus bangkit ya, maksudnya jangan selalu terpuruk kayak gitu loh, maksudnya banyak hal yang menunggu kita gitu, jangan sampai kita terpuruk cuman gara-gara omongan sepele orang-orang yang lemes, masa depan kita jadi hancur tuh kayaknya itu enggak banget sih, enggak perlu dipikirin lebih lanjut sih. Jadi emang berusaha untuk bodo amat ya. Benar, itu penting. Tapi emang berusaha bodo amat tuh itu penting loh kalau menurut aku. Iya, walaupun karena emang kan, susah. Karena kan kalau kita terlalu peduli dengan omongan orang juga kan bahaya ya. Buat mental kita, buat fisik kita juga. Itu kan ngaruh banget. Jadi kita cuma punya 2 tangan buat menutup telinga. Silahkan berbicara. Monggo. Kita nggak bisa nutup puluhan ribu, mungkin ratusan ribu mulut orang jahat di luar sana hanya dengan kedua tangan kita tuh nggak bisa. Kita cuma bisa pakai kedua tangan kita buat nutup telinga aja dan diri kita sendiri kan. Lihat ke depan gitu. Jadi poin pentingnya adalah kita tuh nggak bisa ngerubah orang lain untuk tidak menjudge kita kan. Benar. Kita hanya perlu menjadi energi positif untuk orang sekitar kita. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri gitu loh, untuk apa ya, untuk bahagia dan ya bahagia secukupnya. Kita hanya perlu itu, nggak perlu pikiran negatif, nggak perlu dengerin omongan orang, itu nggak perlu. Banyak bersyukur sih kalau kata aku. Maksudnya kita perlu melihat ke bawah juga, maksudnya orang-orang yang iya nih, ketika kita ngeliat kayak ya Allah iya ya, maksudnya aku belum separah dia, maksudnya kayak aku harus lebih syukur gitu, ternyata aku sangat lebih mending kayak gitu kan. Jadi kayak tertampar sendiri kan, kayak gitu. Gak apa-apa terserah orang kan, sebenarnya lo nggak lebih buruk gitu, maksudnya kayak ya buat menyadarkan diri aja sih, maksudnya kayak biar sekali biar bersyukur, biar bersabar kayak gitu. Udah berapa lama ya kita ngobrol ya? Udah lumayan lama. Udah cukup lumayan lama ya. Jadi ya intinya sih kita harus lebih mencintai diri kita sendiri ya, dan nggak usah omongin kata-kata orang yang nggak usah mendengar. Nggak usah mendengar. Oke. Mengakhiri pembicaraan kita, aku akan memberikan salah satu quotes dari leader BTS. Soalnya ini benar-benar bagus banget kata-katanya, Im. Nih dengerin ya. Aku mau denger dah, aku mau denger. Jadi quotes-nya tuh, tidak ada yang dilahirkan jelek di bumi ini. Kita hanya terlahir di masyarakat yang suka menghakimi. Kim Namjoon, leader of BTS. Ada satu lagi, aku punya satu quotes lagi. Jadi quotes-nya tuh gini. Dan kita dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Suga of BTS. Oh my god, aku tuh kayak apa ya, seneng banget gitu loh bisa tahu mereka, bisa tahu visi misi mereka, bisa tahu makna dari lagu mereka tuh kayak oh my god,
mereka klop banget sama aku. Karena asal kamu tahu aja ya, lagu-lagunya itu bener-bener maknanya itu tentang mencintai diri sendiri. Pokoknya tentang ya relate banget lah sama kehidupan. Nggak yang tentang melulu tentang cinta, gitu ya. Yang menye-menye gitu enggak. Dan asik-asik gitu loh. Lagunya tuh asik-asik. Ajub-ajub. Tapi kalau lagu-lagu kayak gitu. Ya itu aja kali ya kita ngobrolnya. Ya boleh. Maksudnya nanti kapan-kapan kita gabung-gabung lagi. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bahas permasalahan yang mungkin lebih kompleks lagi mungkin atau gimana, kita nanti tinggal sharing lah, kita chat-chatan lah. Oke. Kamu ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan atau gimana? Enggak ada, intinya ya pokoknya lebih memperbesar rasa syukur aja sih. Maksudnya kita udah kayak sekarang, maksudnya kayak banyak bersyukur aja, banyak bersabar, banyak bersyukur, gitu, berusaha untuk bodo amat. Ya itu sekali lagi kata-kata itu terus yang harus diulang-ulang. PR besar. Kayak gitu. Oke, makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Iya. Kita udah lama banget nggak ketemu. Semoga bisa lagi kita ketemu. Nah, sekali ya ketemu kita bahas-bahas kehidupan, masalah kehidupan. Ya ada habisnya. Namanya juga ini ya, pelajaran hidup. Yaudah, sehat-sehat kamu di sana. Oke, kamu juga. Ya, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.